Kalian pasti tahu yang namanya ketindihan. Ketindihan itu ketika badan kita itu udah ngerasa kalau sudah bangun, tapi nggak bisa gerak sama sekali, dan kita sama sekali nggak bisa ngomong. Secara sains emang udah bisa dijelasin ya, kenapa bisa terjadi ketindihan ini. Singkatnya, badan kita udah bangun, tapi otak kita tuh masih tidur. Nah, tapi banyak orang masih percaya kalau ketindihan ini itu terjadi karena akibat makhluk halus. Gue sendiri orang Sumatera Barat itu tahu kalau ada emang setan khusus yang nyebabin kita ketindihan ini. Mungkin kalian familiar sama hantu Siampa. Tapi gue nggak mau ceritain hantu Siampa, gue udah pernah ceritain sebelumnya, kalian cari aja videonya. Di sini gue mau ceritain pengalaman gue 4 kali ketindihan, tapi salah satunya ini itu ada kaitannya dengan makhluk halus. Sumpah, gue deg-degan untuk cerita ini guys. Jadi ini terjadi di tahun 2020 lalu ya. Dan ada kaitannya dengan beberapa foto ini guys. Yang bukan gue yang ngambil ini foto coy, tapi diambil sama siapa? Tuyul. Lu pasti bingung ya, ntar deh gue ceritain apa tentang foto ini tuh secara detail nanti. Tapi singkat cerita, setelah gue ngalamin beberapa foto ini yang diambil sama Tuyul ini, gue baliklah nih merantau untuk kuliah di Malang waktu itu. Pada suatu malam gue lagi ngumpul sama 2 temen cowok gue, dan tiba-tiba aja dia tuh kayak nodong, "Gin, lu pernah nggak ngalamin kejadian horor?" Ya gue inget ini pertama kali gue ngalamin kejadian horor setelah gue ngeliat hantu-hantu di rumah gue waktu gue kecil. Tadinya gue nggak mau cerita nih, tapi mereka itu maksa untuk gue cerita dan ngasih tunjuk fotonya. Akhirnya udahlah tuh, gue kasih tunjuk. Ini another lagi guys, setiap kali gue mau menceritain kejadian-kejadian yang gue alamin horor itu, pasti ada aja yang terjadi gitu. Setelah gue ceritain semuanya dan kasih tunjuk fotonya ke mereka, mereka ini juga cerita apa yang terjadi di kosannya mereka. Jadi teman-teman cowok gue ini ngekos di satu rumah dan isinya itu ada 5 orang. Nah, entah mengapa setiap lewat tengah malam itu tuh selalu ada bunyi dari dinding ke arah sebelah atau ke arah belakang kosannya. Nah, salah satu dari 5 orang ini emang lumayan peka ya guys. Dan dia bilang kalau iya emang itu udah lama di sini gitu. Nah, itu kayak cuma cerita singkat seperti itu aja guys. Tapi besokannya gue itu main ke kosannya itu karena ada rapat organisasi tuh, rame-rame kita di situ. Ya lu bayangin aja, kemarin kita habis cerita horor tuh ya bertiga, otomatis kita langsung cerita horor juga itu di kosan itu rame-rame, banyak banget. Gue nyeritain ini, mereka juga nyeritain ada yang terjadi di kosannya. Nah, salah satu temen gue itu nyeletuk, "Oh lu yakin? Lu ntar diikutin, lu ntar sama yang di sini gitu." Ya gue karena emang kaget takut, gue juga kayak biasa aja gitu, ya udah sih gitu. Nah, singkat cerita gue udah kelar rapat dan gue harus ngejagain orang main basket nih ya. Udah tuh maghrib tuh gue masih di luar guys. Kelar gue tuh pulang sekitar jam 5:30 kurang kayak 15 menit. Nah, kalau orang Malang kan tahu ya kalau maghrib itu tuh sekitar 5:30 lewat gitu ya. Nah, di sini gue udah tahu kalau gue nggak boleh tidur nih pas waktu maghrib ya kan. Karena juga takut nanti ketinggalan maghrib, tapi juga ya emang itu waktu-waktu nggak boleh tidur coy. Kita semua udah percaya itu kan. Tapi di situ gue beneran capek banget. Gue dari 6:30 baru pulang jam segitu full kegiatan. Akhirnya gue ketiduran. Tanpa disangka-sangka gue ketiduran tuh dengan posisi lagi megang HP gitu, lagi main, lagi scrolling, terus tiba-tiba aja gue udah ngalamin ketindihan. Nah, kondisi kosan gue waktu itu kan belum nyala nih lampu karena masih terang waktu itu guys. Tiba-tiba gue udah buka mata, wah udah gelap ini, gue lupa nyalain lampu, apa gue ketiduran gitu kan guys. Tapi entah mengapa gue punya feeling kalau gue itu nggak bisa gerak. Udah punya feeling, jadi gue cuma gerakin ini gue nih, nggak bisa dong, nggak bisa coy. Akhirnya di situ gue kan lemes banget kan. Akhirnya gue pasrah aja tuh sambil ngeliatin ke arah depan gue. Nah, arah depan gue ini kan ya badan gue terus ada tembok. Dan itu bener-bener menjelang maghrib ya guys, sampai gue udah denger musola deket kosan gue itu udah ngaji-ngaji. Nah, lu tahu dalam keadaan gue kagak bisa gerak nih ya guys, terus gue cuma ngeliat ke depan. Ini gue nungguin badan gue untuk bisa gerak lagi. Itu tiba-tiba gue ngerasa something ada di belakang sini gue. I don't know itu apaan coy, karena gue kagak bisa lihat kan. Gue cuma ngeliat ke depan aja. Gue gak bisa ngeliat ke atas kayak begini. Gue ngeliat bener-bener kayak begini aja udah nih. Tapi lu tahu itu something dari belakang sini. Gue merinding coy. Lu bayangin aja deh, dari belakang sini, set, dia muncul di mata kiri gue. Di depan bener-bener sedekat ini. Saking deketnya gue kagak bisa lihat jelas itu apaan. Tapi yang jelas ini bentukannya hitam. Dan dia stay di situ beberapa lama. Terus gue bayangin gue yang nggak bisa gerak. Itu gue kayak, ini apa?
Udah kan tuh ya, gue kaget, gue shock. Habis itu gue baca-baca aja tuh, baca-baca doa guys. Dan sekalian ikut ngaji lah tuh kan kedengeran orang ngaji. Terus dari sini, dia gak lama setelah itu, set, balik lagi ke belakang sini. Gila, gue merinding banget coy. Dan bener-bener setelah momen itu, gue langsung bisa gerak guys. Gue gak tahu itu apa, tapi ada kelanjutannya yang terjadi di malam itu yang ada hubungannya sama kosannya teman-teman gue ini guys. Dan ini lebih merinding karena beneran ke bawah. Kalau kalian mau gue ceritain, ramein dulu, nanti gue ceritain di part selanjutnya ya. Gue gak suka part-partan, tapi kalau misalnya ini dilanjutin gak bakal cukup waktunya. Oke, Capcus ramein dulu, sembari gue juga nanti bakal ceritain tentang foto ini. Terima kasih telah bergabung dengan petualangan menegangkan di saluran YouTube kami. Namun, ini hanyalah awal dari banyak petualangan yang menunggu di depan. Kami sangat bersemangat untuk menghadirkan lebih banyak cerita seru, penemuan misterius, dan momen-momen tak terlupakan yang akan membuat bulu kuduk kamu merinding. Jangan lupa untuk memberitahu kami pendapat kamu tentang video ini di kolom komentar, dan jika kamu memiliki saran atau cerita menarik, bisa menghubungi kami melalui email. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap video seru dan menegangkan berikutnya. Bersiaplah untuk terus terlibat dalam petualangan horor yang tidak terlupakan di saluran ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada karena dunia misteri selalu penuh dengan kejutan yang menanti. Selamat malam dan hati-hati. Jangan pernah berjalan sendirian di malam hari. Siapa tahu ada yang mengikutimu dari belakang.